warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf. Sebelumnya perkenalkan, saya Anggita Happy Febriana sebagai moderator sekaligus pemateri, dengan rekan saya Aldiana Ramadeni sebagai pemateri. Baik, langsung saja materi pertama yaitu sejarah munculnya tasawuf akan disampaikan oleh Saudari Aldiana. Untuk Saudari Aldiana, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiana Ramadeni, NPM 1901010003, nomor urut 039 dari kelas PIB. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan tentang sejarah munculnya tasawuf. Tasawuf memiliki akar kata sofa yang berarti bersih atau suci, yaitu menyaring yang kotor sehingga tumbuh yang bersih. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya tasawuf merupakan proses pembelajaran agar menjadi bersih dengan cara menyaring yang kotor-kotor dari diri kita. Seperti halnya iri hati dibuang keluar agar hati kita menjadi bersih. Nah, dari sini dapat kita tahu bahwasanya tasawuf ini merupakan cara untuk kita membersihkan diri dari hal-hal yang kotor. Bagaimana caranya agar kita bisa menyaring hal-hal yang kotor tersebut dari diri kita? Yaitu dengan cara menaati syariat dan beribadah kepada Allah. Menurut Ibnu Jauzi dan Ibnu Khaldun, secara garis besar kerohanian Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu zuhud dan tasawuf. Tasawuf sendiri sudah dikenal secara luas di kawasan Islam saat para zahid mengelompokkan diri di Masjid Madinah. Dalam pola kehidupan mereka berkehidupan sederhana, mengabdikan dirinya untuk beribadah dan mengabaikan tentang kemewahan duniawi. Nah, dari kesolehan mereka inilah awal pertumbuhan dari tasawuf. Cikal bakal tasawuf itu sendiri bersamaan dengan perkembangan dan pertumbuhan Islam sebagai suatu agama yang mencontoh perilaku sederhana dari Rasulullah sebagai sumbernya. Perilaku sederhana Rasulullah yaitu beliau sedikit tidur ketika malam dan menghabiskan waktunya untuk bermunajat kepada Allah. Beliau lebih banyak menghabiskan diri ketika malam itu bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, alas tidur dari balai kayu yang hanya beralaskan daun kurma. Bukan karena beliau tidak mampu membeli kasur ataupun apa, tapi memang ini adalah pola hidup Rasulullah. Selain itu masih banyak lagi perilaku-perilaku Rasulullah yang menggambarkan kesederhanaan dalam kehidupannya yang ditiru oleh para sahabat, tabi'in, dan lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Daripada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Aldiana karena telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu perkembangan tasawuf dari masa ke masa. Nah, perkembangan tasawuf dari masa ke masa ini dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode masa Rasulullah, masa sahabat, masa tabi'in, dan yang terakhir periode masa perkembangan tasawuf. Nah, yang pertama periode masa Rasulullah. Rasulullah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar utama ajaran tasawuf. Contohnya, pada setiap bulan Ramadan Rasulullah selalu melakukan tahanat dan halwah di Gua Hiro untuk mendapatkan hidayah serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kegiatan inilah ajaran tasawuf tersebut terlihat, yaitu berupa tahanat, halwah, dan zuhud. Periode yang kedua yaitu masa sahabat. Dalam hidup bertasawuf,
Para sahabat ini hidup penuh dengan kesederhanaan, tawadhu dan zuhud yang dilakukan semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sahabat yang paling mulia dan terhormat yaitu Hudzaifah bin Al-Yamani. Beliaulah yang pertama kali menyampaikan ajaran tasawuf. Nah, penekanan tasawuf pada periode ini yaitu perilaku zuhud yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Periode yang ketiga yaitu masa tabi'in. Nah, ada dua tabi'in yang dianggap sebagai peletak dasar ajaran tasawuf, yaitu Hasan al-Basri dan Hudzaifah bin Al-Yamani. Nah, pada masa tabi'in ini mulai diterapkan bentuk disiplin ilmu dan penekanan ajarannya berupa zuhud dan mahabbah yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Periode yang terakhir yaitu masa penyebaran tasawuf. Nah, pada periode ini ajaran tasawuf mulai berkembang cukup pesat, yaitu mulai berkembang ke Iran, India, dan Afrika. Ajaran tasawuf pada periode ini berintikan ilmu jiwa, akhlak, dan metafisika. Ajaran tasawuf pada masa ini ditandai oleh tumbuhnya tarekat-tarekat, masuknya pengaruh filsafat dan syiah dalam konsepsi tasawuf. Nah, itulah materi yang perkembangan tasawuf dari masa ke masa. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 1. Tasawuf adalah sebuah upaya pensucian diri dari hal-hal yang bisa melalaikan dari kewajiban dan tugas-tugasnya sebagai hamba Allah, sehingga tidak lagi diperbudak nafsu yang seringkali memalingkan dalam mengingat penciptanya. Timbulnya tasawuf dalam Islam bersamaan dengan kelahiran agama Islam itu sendiri. Landasan lahirnya tasawuf yaitu Al-Quran dan hadis. Faktor penyebab muncul atau lahirnya tasawuf yaitu adanya unsur Kristen, Hindu-Buddha, Arab, dan Yunani. Dalam perkembangan dari masa ke masa, tasawuf terdiri dari 4 periode. Yang pertama yaitu periode masa Rasulullah, periode masa sahabat, periode masa tabi'in, dan yang terakhir periode masa penyebaran tasawuf. Itulah materi dari kelompok 1 tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf dari masa ke masa. Saya Anggita Hep Febriana selaku moderator mewakili kelompok saya meminta maaf jika ada salah kata. Tetap jaga kesehatan dan ikuti anjuran pemerintah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.